Ia seorang ratu. Ia bukan pangeran kerajaan Inggris. Cinta mereka ditentang istana, diragukan dunia, dan diuji waktu. Saat Elizabeth memilih mahkota, Philip memilih untuk kehilangan segalanya demi satu hal, cinta. Ini bukan kisah dongeng. Ini kisah nyata tentang kesetiaan, pengorbanan, dan janji yang bertahan lebih dari 70 tahun. Inilah kisah cinta Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip. Cinta yang tetap berdiri, bahkan ketika seluruh dunia berubah. Elizabeth Alessandra Mary lahir pada 21 April 1926 di London, Inggris. Tidak ada yang menyangka bahwa bayi kecil ini suatu hari nanti akan menjadi salah satu ratu paling terkenal dalam sejarah dunia. Saat lahir, Elizabeth bukan pewaris utama tahta Inggris. Ayahnya, Albert, yang kelak menjadi King George VI, hanyalah adik dari calon raja. Karena itu, masa kecil Elizabeth cukup sederhana untuk ukuran bangsawan. Ia tumbuh sebagai anak yang pendiam, penuh rasa ingin tahu, serta memiliki kecintaan besar pada alam dan hewan. Sejak kecil, Elizabeth dipanggil dengan nama kesayangan keluarga, Lilibet. Julukan ini lahir karena Elizabeth kecil kesulitan mengucapkan namanya sendiri. Keluarganya sering tersenyum setiap kali ia memperkenalkan diri dengan suara lembut dan manis, Lilibet. Nama itu kemudian melekat sepanjang hidupnya, hingga menjadi panggilan khusus orang-orang terdekat. Masa kecil Elizabeth tidak dihabiskan di istana besar yang megah. Ia tinggal di rumah keluarga yang hangat, bersama kedua orang tuanya, Albert dan Elizabeth Boweslion, serta adiknya, Margaret. Kehidupan keluarga mereka tenang dan penuh cinta. Orang tuanya sangat protektif, berusaha memberi suasana rumah yang normal meski mereka tetap bagian dari keluarga kerajaan. Sejak usia dini, Elizabeth menunjukkan karakter kuat yang kelak membuatnya dihormati dunia. Ia disiplin, rajin, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Guru privatnya sering mengatakan bahwa Elizabeth adalah murid yang sangat serius, bahkan lebih dewasa dari usianya. Di balik sikap tegas itu, ia memiliki hati lembut yang sangat menyayangi binatang, terutama anjing corgi, hewan kesukaannya seumur hidup. Pada usia 10 tahun, hidup Elizabeth berubah selamanya. Pamannya, Raja Edward VIII, turun tahta demi menikahi Wallis Simpson, wanita Amerika yang dicintainya. Keputusan itu mengguncang kerajaan dan seluruh Inggris. Akibatnya, ayah Elizabeth naik menjadi raja, dengan nama King George VI. Sejak saat itu, Elizabeth menjadi pewaris utama tahta, sesuatu yang mengubah seluruh masa depannya. Kehidupan sederhana yang ia kenal perlahan bergeser menjadi kehidupan penuh protokol, tanggung jawab, dan tuntutan publik. Walau demikian, Elizabeth tumbuh tanpa kehilangan dirinya. Ia tetap tenang, mandiri, dan tidak suka menunjukkan kelemahan. Para staf kerajaan menggambarkan Elizabeth muda sebagai gadis yang tidak suka drama, menyukai rutinitas, dan sangat setia pada keluarganya. Karakter yang dewasa sebelum waktunya ini, membuatnya lebih siap menghadapi perjalanan besar hidupnya nanti. Di tengah perubahan besar dalam keluarga kerajaan, Elizabeth menjalani masa remajanya seperti gadis muda lainnya. Belajar, berlatih berkuda, berjalan-jalan di taman, dan menghabiskan waktu dengan adiknya, Margaret. Namun dari luar istana, dunia semakin bergejolak. Inggris menghadapi Perang Dunia Kedua, dan kehidupan rakyat berubah drastis. Meski tinggal di lingkungan kerajaan, Elizabeth tidak dijauhkan dari kenyataan. Orang tuanya mengajarkannya tentang tanggung jawab dan empati terhadap rakyat. Pelajaran ini kelak membentuk cara Elizabeth menjalankan tugas sebagai ratu. Pada masa remaja inilah takdir cinta Elizabeth perlahan mulai terbentuk. Berawal dari satu pertemuan sederhana yang kelak menjadi kisah cinta yang bertahan lebih dari 7 dekade. Pada usia 13 tahun, Elizabeth bertemu seorang pemuda berusia 18 tahun, seorang kadet angkatan laut yang tinggi, tampan, dan penuh energi, Philip Mountbatten. Pertemuan itulah yang akan membuka bab baru dalam hidupnya. Namun di bab satu ini, satu hal sudah jelas. Elizabeth lahir bukan hanya untuk menjadi ratu, tetapi untuk menjadi sosok yang akan dilihat dunia sebagai lambang keteguhan, tanggung jawab, dan cinta yang setia. Masa kecilnya yang sederhana dan keluarga yang penuh kasih menjadi pondasi kuat, yang membuatnya mampu menghadapi semua tantangan yang menunggu di depan. Tak ada yang menyangka bahwa gadis manis bernama Lilibet ini akan menjalani perjalanan cinta panjang, penuh pengorbanan,
penuh kesetiaan, dan akan dikenang sebagai salah satu wanita paling berpengaruh dalam sejarah modern. Pertemuan yang mengubah hidup Elizabeth terjadi pada tahun 1939, ketika ia berusia 13 tahun. Saat itu, ia dan keluarganya mengunjungi Royal Naval College di Dartmouth, tempat para kadet Angkatan Laut Inggris dilatih. Kunjungan itu sebenarnya bagian dari tur kerajaan yang biasa dilakukan, namun hari itu menjadi momen yang tidak pernah ia lupakan. Di antara para kadet muda yang menyambut keluarga kerajaan, ada satu pemuda yang berbeda. Ia lebih tinggi dari yang lain, lebih percaya diri, dan memiliki senyum yang hangat. Nama pemuda itu adalah Philip Mountbatten, atau saat itu masih dikenal sebagai Pangeran Philip dari Yunani dan Denmark. Ketampanannya, energinya, dan cara ia berjalan dengan penuh keyakinan langsung menarik perhatian Elizabeth muda. Menurut catatan para saksi, Elizabeth terlihat memperhatikan Philip sejak pertama kali ia masuk ruangan. Sementara adiknya, Margaret, tampak aktif dan penuh tawa, Elizabeth memilih diam dan hanya mengamati Philip dari kejauhan. Dalam hati kecilnya, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang baru, ketertarikan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pada saat itu, Philip berusia 18 tahun. Ia masih seorang kadet yang sedang menjalani pelatihan berat, tetapi sikapnya yang santai dan ceria membuat suasana menjadi hidup. Philip ditugaskan untuk menemani Elizabeth dan Margaret berkeliling sekolah. Disinilah interaksi pertama mereka terjadi. Philip menunjukkan berbagai fasilitas pelatihan, menjelaskan tentang kapal-kapal kecil, dan bahkan sempat menunjukkan bakat atletiknya saat melompati sebuah meja hanya untuk membuat kedua putri kerajaan tertawa. Elizabeth, yang biasanya sangat tenang, tampak tidak bisa berhenti memperhatikan Philip. Setiap kali Philip berbicara, ia mendengarkan dengan penuh ketertarikan. Philip sendiri, yang tidak ingin terlalu formal, memilih bersikap apa adanya, humoris, bersemangat, dan sedikit nakal. Sikap inilah yang kemudian membuat Elizabeth semakin terpesona. Setelah kunjungan itu selesai, keluarga kerajaan kembali ke rumah. Namun sesuatu telah berubah dalam hati Elizabeth. Ia tidak bisa melupakan pemuda tinggi berambut pirang yang memiliki mata penuh kehidupan. Ketika ayahnya bertanya tentang kunjungan mereka, Elizabeth hanya tersenyum kecil. Namun di dalam hatinya ia tahu bahwa ia telah jatuh cinta. Elizabeth mulai menulis tentang pengalaman hari itu dalam buku hariannya. Ia menulis bahwa Philip terlihat penuh energi, jenaka, dan sangat berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. Meskipun ia masih sangat muda, perasaan itu nyata dan tulus. Ia mengagumi cara Philip membawa dirinya sebagai seorang pemuda yang bebas dan kuat, sangat berbeda dari dunia kerajaan yang penuh aturan. Di sisi lain, Philip tidak menyadari betapa besar pengaruhnya terhadap Elizabeth. Baginya, hari itu hanyalah hari bertemu anak-anak raja. Namun ia mengakui bahwa Elizabeth adalah gadis muda yang sopan, cerdas, dan memiliki tatapan mata yang lembut. Saat itu ia belum melihat cinta. Tetapi ia melihat potensi terhadap seseorang yang mungkin suatu hari akan menjadi sosok penting dalam hidupnya. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Perang Dunia Kedua pecah. Philip ikut bertugas sebagai perwira muda Angkatan Laut. Sementara Elizabeth tinggal di Inggris bersama keluarganya. Dunia mereka terpisah oleh jarak, perang, dan tanggung jawab besar. Namun meski dipisahkan situasi, Elizabeth tetap menyimpan Philip di dalam ingatannya. Selama perang berlangsung, Elizabeth tumbuh menjadi remaja yang makin dewasa. Ia mulai mengambil peran kecil dalam membantu rakyat Inggris, berpartisipasi dalam siaran radio untuk memberi semangat anak-anak Inggris yang terkena dampak perang. Keberaniannya membuat rakyat mulai mencintainya. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia masih memikirkan Philip yang sedang bertugas di lautan. Philip, yang sering berpindah-pindah kapal, mulai menjalin kontak dengan keluarga kerajaan. Ia mengirim surat-surat singkat sebagai tanda perhatian. Elizabeth menyambut surat-surat itu dengan kebahagiaan. Setiap kali sebuah amplop datang dari Philip, ia membacanya berulang kali. Tidak ada kalimat romantis di sana, tapi Elizabeth dapat merasakan kejujuran dalam setiap kata. Dari surat-surat itulah hubungan mereka perlahan mulai tumbuh. Elizabeth mengirimkan ucapan selamat saat Philip menerima penghargaan atas keberaniannya di medan perang. Philip, di sela-sela kesibukannya, mengirimkan kabar tentang kehidupannya di kapal. Mereka tidak pernah menyebutkan kata cinta, namun kedekatan itu terasa alami.
Di balik perang besar yang mengguncang dunia, hati Elizabeth diam-diam menyimpan harapan. Ia tahu bahwa Philip bukan laki-laki biasa. Ia berbeda, dan memiliki sesuatu yang membuatnya merasa hidup. Elizabeth yang tenang menemukan kekaguman pada keberanian Philip. Dan Philip menemukan ketertarikan pada keteguhan Elizabeth yang lembut namun kuat. Pertemuan sederhana pada tahun 1939 itu, yang diawali oleh tawa, senyuman, dan lompatan atletik kecil, menjadi awal dari kisah cinta besar yang akan bertahan selama lebih dari 70 tahun. Cinta Elizabeth pada Philip dimulai sejak remaja, dan perasaan itu tidak pernah padam. Di akhir masa remajanya, Elizabeth sudah tahu satu hal dengan pasti. Jika suatu hari ia menikah, ia ingin menikah dengan Philip. Baginya, dunia boleh berubah karena perang, kerajaan boleh berada dalam tekanan, namun perasaannya pada Philip tetap utuh. Dan kisah inilah yang akan berkembang menjadi romansa terbesar dalam sejarah keluarga kerajaan Inggris. Setelah pertemuan pertama mereka pada tahun 1939, dunia berubah dengan cepat. Perang Dunia Kedua pecah dan memaksa jutaan orang meninggalkan keluarga mereka untuk bertugas. Tidak terkecuali Philip. Ia segera bergabung penuh dengan Angkatan Laut Inggris, siap menghadapi bahaya di laut lepas. Sementara itu, Elizabeth, yang baru menginjak usia remaja, menjalani hari-hari yang penuh ketidakpastian. Meski hidup di istana, ia tidak kebal dari rasa takut dan kesepian yang melanda seluruh negeri. Di tengah kekacauan inilah hubungan Elizabeth dan Philip berkembang dengan cara yang paling sederhana, namun paling jujur, melalui surat-surat. Surat pertama dari Philip datang beberapa bulan setelah pertemuan mereka di Dartmouth. Isinya singkat dan tidak romantis. Hanya laporan ringan tentang kehidupannya di kapal, beberapa lelucon kecil, dan salam sopan yang mencerminkan hubungan yang masih jauh dari cinta. Namun bagi Elizabeth, surat itu berarti lebih dari sekadar tulisan. Ia membaca setiap kata perlahan, menyimpannya di dalam kotak kecil, dan membacanya ulang saat rindu. Perang memaksa Philip berpindah dari satu kapal ke kapal lain. Ia ikut serta dalam pertempuran besar, menjaga konvoi di lautan berbahaya, dan menghadapi serangan musuh hampir setiap hari. Dalam surat-suratnya, Philip tidak pernah menulis tentang ketakutannya. Ia hanya menulis hal-hal ringan, seolah ingin Elizabeth tahu bahwa ia baik-baik saja. "Jangan khawatir tentang aku," tulisnya sekali. "Lautan ini kejam, tapi aku sudah terbiasa." Elizabeth merasa lega setiap kali membaca kalimat itu. Ia tahu bahwa Philip berusaha menjaga hatinya tetap tenang. Meskipun ia sadar bahwa tugas Philip sangat berbahaya, ia tidak pernah mengekspresikan ketakutannya secara berlebihan. Elizabeth memilih menjadi pendengar yang baik, mengirimkan surat balasan dengan kata-kata sederhana namun penuh perhatian. Ia menanyakan kabar Philip, perkembangan di laut, dan hal-hal kecil yang mungkin membuat Philip tersenyum. Lambat laun, surat-surat mereka menjadi semakin hangat. Tidak ada pengakuan cinta, tetapi ada kejujuran yang tumbuh di antara mereka. Philip mulai mengirim surat lebih panjang, menceritakan kejadian lucu di kapal, perenungan singkat tentang hidup, bahkan kadang menyinggung betapa ia merindukan percakapan di Dartmouth, momen di mana mereka pertama kali bercanda bersama. Elizabeth, yang terkenal pemalu, membalas dengan gaya tulisannya yang tenang. Ia tidak pernah menulis hal-hal yang terlalu berlebihan, namun setiap kalimatnya hangat dan tulus. Ia bercerita tentang keluarganya, tentang adiknya Margaret yang selalu membuat rumah ramai, dan tentang kegiatan yang ia lakukan selama perang. Dalam setiap suratnya, ia menyelipkan doa agar Philip selamat. Surat-surat itu menjadi semacam jembatan yang menghubungkan dua dunia berbeda. Dunia seorang kadet yang hidup di kapal penuh risiko, dan dunia seorang putri muda yang belajar memahami tanggung jawab sebagai calon ratu. Mungkin mereka tidak menyadarinya, tetapi hubungan itu tumbuh dengan kuat di antara tinta dan kertas yang saling dikirim menembus ratusan kilometer laut. Pada tahun-tahun awal perang, Elizabeth menjadi semakin dewasa. Ia mulai mengambil peran dalam membantu rakyat Inggris. Ia menyampaikan pesan radio kepada anak-anak Inggris yang harus dievakuasi. Suaranya yang lembut memberi harapan bagi banyak orang. Meski ia sibuk dengan tugas kerajaan, ia tidak pernah lupa menunggu surat dari Philip. Setiap suara langkah kurir membuat hatinya berdegup. Philip, meski jauh dari istana, menemukan ketenangan dalam surat-surat itu. Hidup di kapal tidak hanya dipenuhi keberanian, tetapi juga kesepian.
Para perwira sering menghadapi malam-malam panjang di lautan tanpa kepastian. Bagi Philip, surat Elizabeth adalah pengingat bahwa ada seseorang yang memikirkannya, seseorang yang menunggunya kembali. Selama perang berlangsung, hubungan mereka tetap tersembunyi dari publik. Hanya keluarga terdekat yang mengetahui bahwa Elizabeth dan Philip saling berkirim surat. Meski tidak disorot, hubungan itu tumbuh dengan kejujuran, tanpa tekanan, tanpa protokol, tanpa kamera. Ketika perang mendekati akhir, Philip semakin matang sebagai pria dewasa. Ia kembali ke Inggris beberapa kali dan mendapat kesempatan untuk mengunjungi keluarga kerajaan. Setiap kali ia datang, Elizabeth tampak bersinar. Ia tidak lagi gadis kecil yang dulu ditemuinya. Elizabeth berubah menjadi wanita muda yang anggun namun kuat, dan Philip melihat itu dengan mata yang berbeda. Momen-momen mereka tetap sederhana. Berjalan-jalan di taman, makan malam bersama keluarga, atau sekadar mengobrol di ruang kecil yang jauh dari para staf. Tidak ada pengakuan cinta, tetapi semua orang bisa melihat bahwa hubungan itu sudah berubah. Elizabeth selalu tampak bahagia saat Philip ada. Philip pun selalu menunjukkan perhatian khusus pada Elizabeth, meskipun menyimpannya dengan sikap santai khas dirinya. Surat-surat mereka terus berlanjut hingga perang selesai. Hubungan yang bertahan melalui kesulitan selalu lebih kuat, dan itulah yang terjadi pada mereka. Ketika dunia memasuki masa pemulihan setelah perang, Elizabeth sudah tidak ragu lagi. Ia tahu siapa pria yang ia inginkan dalam hidupnya. Pada waktu inilah, banyak orang di istana mulai memperhatikan bahwa Philip bukanlah sekadar teman atau kenalan. Ia mulai menjadi bagian penting dalam kehidupan Elizabeth. Bahkan King George VI, ayah Elizabeth, mulai melihat bagaimana wajah putrinya berubah setiap kali surat dari Philip datang. Hubungan yang dimulai dari satu pertemuan sederhana, lalu bertahan melalui perang besar, kini mulai memasuki tahap baru. Surat-surat itu bukan lagi sekadar komunikasi jarak jauh. Mereka menjadi bukti bahwa di balik perang, di balik tanggung jawab kerajaan, cinta bisa tumbuh secara perlahan, tanpa dipaksakan, tanpa diatur, dan tanpa ambisi apapun. Pada akhir perang, Elizabeth sudah yakin bahwa hatinya telah memilih. Dan Philip, yang kini lebih dewasa dan lebih percaya diri, mulai menyadari bahwa gadis yang dulu ia pandang sebagai remaja yang sopan dan tenang, telah berubah menjadi wanita yang ia kagumi. Ini bukan cinta pada pandangan pertama bagi Philip, tetapi cinta yang tumbuh dalam kesabaran dan ketulusan. Surat demi surat, hari demi hari, ikatan itu menguat, membentuk fondasi kisah cinta yang akan bertahan seumur hidup. Seiring berjalannya waktu, hubungan Elizabeth dan Philip tidak lagi sekadar pertemanan hangat antara dua anak muda di masa perang. Apa yang awalnya hanya saling mengirim surat berubah menjadi ikatan emosional yang semakin dalam. Elizabeth merindukan Philip di setiap jeda tugas militernya. Philip pun kian menemukan rasa damai ketika membaca balasan Elizabeth. Surat-surat yang pendek, rapi, dan selalu penuh ketulusan. Di dalam istana Buckingham, perubahan sikap Elizabeth mulai terlihat. Ia mulai tersenyum lebih sering, tampak bersemangat setiap kali surat datang. Sang ibu, Queen Elizabeth, the Queen Mother, menyadari ada sesuatu yang berbeda. Begitu pula ayahnya, King George VI, yang perlahan menaruh perhatian pada kedekatan putrinya dengan seorang perwira angkatan laut yang tidak memiliki latar belakang bangsawan Inggris setinggi keluarga kerajaan. Walau Philip adalah cucu dari Raja Yunani dan Denmark, posisinya saat itu tidak stabil. Ia tumbuh sebagai pangeran tanpa kerajaan, tanpa kekayaan besar, dan harus membangun karirnya sendiri di Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Bagi sebagian anggota istana, latar belakang Philip dianggap terlalu asing dan terlalu sederhana untuk menjadi pasangan calon ratu masa depan Inggris. Namun Elizabeth, yang sejak kecil dikenal memiliki pendirian kuat dan hati yang teguh, tidak memedulikan itu. Baginya, Philip adalah sosok yang membuatnya merasa menjadi dirinya sendiri, bukan sebagai pewaris tahta, melainkan sebagai wanita muda yang menemukan cinta pertamanya. Pada awal tahun 1944, setelah beberapa kali saling bertukar surat, Elizabeth dan Philip mendapat kesempatan bertemu kembali. Momen itu bukan pertemuan rahasia, tetapi pertemuan yang diam-diam disaksikan oleh para staf kerajaan. Mereka melihat betapa natural Elizabeth tersenyum kepada Philip. Bagaimana Philip berbicara kepada Elizabeth dengan santai tanpa formalitas berlebihan yang biasanya membatasi orang lain saat berhadapan dengan keluarga kerajaan.
Staf istana mulai saling berbisik, dan kabar itu akhirnya sampai ke telinga orang tua Elizabeth. King George VI mendapati dirinya berada dalam situasi yang sulit. Sebagai ayah, ia ingin putrinya bahagia. Ia juga menyukai pribadi Philip yang jujur, tegas, dan pekerja keras. Namun sebagai raja, ia memahami risiko politik di balik hubungan tersebut. Seorang pewaris tahta tidak bisa sembarang memilih pasangan. Setiap keputusan melibatkan masa depan negara. Queen Mother pada awalnya lebih ragu. Ia menganggap Philip terlalu kasar untuk lingkungan istana. Ia terbiasa hidup di keluarga kerajaan yang penuh aturan halus, sedangkan Philip terbentuk dari pengalaman keras. Keluarganya tercerai-berai, ia tumbuh berpindah dari satu kerabat ke kerabat lain, dan ia tidak memiliki kemewahan yang sama dengan bangsawan Inggris. Namun justru hal-hal itulah yang membuat Philip memiliki karakter yang kuat dan tidak manja. Ketika hubungan mereka semakin terlihat, para penasihat kerajaan mulai memantau. Mereka ingin memastikan Philip benar-benar layak mendampingi pewaris tahta. Latar belakang keluarganya diteliti, kepribadiannya diamati, dan reputasinya di dunia militer dicari tahu. Meski sering dianggap terlalu terus terang dan kadang tidak sesuai dengan gaya formal keluarga kerajaan, Philip tidak memberikan alasan besar untuk diragukan. Ia disiplin, berprestasi, dan memiliki komitmen tinggi terhadap tugas. Elizabeth dan Philip sendiri tidak banyak memikirkan reaksi istana. Bagi mereka, masa perang membuat hidup terasa singkat, dan menemukan seseorang yang membuat mereka merasa hidup adalah hal yang sangat berarti. Philip sesekali mengunjungi istana selama cuti tugasnya. Kunjungan-kunjungan itu memperhatikan pandangan banyak orang. Para staf melihat bagaimana Elizabeth sering mencuri pandang ke arah Philip, atau bagaimana Philip tampak lebih tenang ketika berada di dekatnya. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang harapan setelah perang, tentang masa depan angkatan laut, tentang kehidupan pribadi. Elizabeth menyukai kecerdasan Philip, humornya yang spontan, dan cara dia bersikap apa adanya. Philip terpesona oleh ketenangan Elizabeth, kedewasaannya, dan ketulusannya yang tidak dibuat-buat. Tidak ada kepura-puraan antara mereka. Namun semakin dekat hubungan itu, semakin besar tekanan yang mereka hadapi. Sejumlah kerabat kerajaan menganggap hubungan itu terlalu cepat. Beberapa bangsawan Inggris memandang rendah keluarga Philip. Bahkan ada yang berkata bahwa Philip terlalu tidak Inggris untuk menjadi suami calon ratu. Philip menyadari penilaian itu. Ia tahu masa depannya bersama Elizabeth tidak akan mudah. Ia akan berhadapan dengan aturan, protokol, dan pandangan publik yang sangat ketat. Tetapi Philip bukan tipe yang mundur. Ia terbiasa menghadapi kesulitan sejak kecil. Dan kini, ia merasa menemukan seseorang yang membuat segala perjuangan itu layak. Sementara itu, Elizabeth semakin yakin bahwa Philip adalah satu-satunya orang yang ia inginkan dalam hidupnya. Setiap kali ayahnya pergi berperang melawan kanker paru-paru yang mulai menggerogoti tubuhnya, Elizabeth menemukan kenyamanan pada kehadiran Philip. Ia merasa Philip mampu membuatnya tetap kuat ketika dunia di sekitarnya terasa tidak stabil. Pada pertengahan 1945, ketika perang mulai mendekati akhir, hubungan mereka tidak lagi bisa disembunyikan. Media mulai mencium kedekatan itu, meski belum ada pemberitaan resmi. Rakyat Inggris, yang sedang mencari harapan setelah bertahun-tahun dilanda perang, akhirnya mulai tertarik pada kisah dua anak muda, putri raja dan seorang perwira angkatan laut, yang membangun hubungan di tengah masa gelap sejarah. Kedekatan Elizabeth dan Philip menjadi bahan perbincangan di ruang-ruang istana, di kalangan bangsawan, dan bahkan di masyarakat. Bagi sebagian orang, itu adalah kisah cinta yang manis. Bagi sebagian lainnya, itu adalah hubungan yang penuh risiko politik. Namun bagi Elizabeth dan Philip, itu hanyalah dua hati yang saling menemukan. Mereka tidak berpikir rumit. Mereka hanya saling menyukai, saling menghargai, dan saling menunggu di tengah badai perang. Dan pada saat itulah, istana menyadari bahwa hubungan ini bukan lagi hal kecil yang bisa diabaikan. Ini adalah hubungan nyata yang berpotensi menentukan masa depan monarki Inggris. Hubungan itu kini berada di titik di mana keputusan besar tidak bisa ditunda lagi. Perang Dunia Kedua akhirnya mereda. Inggris yang bertahun-tahun hidup dalam ketakutan mulai bangkit dari kehancuran. Kota-kota perlahan memulihkan kehidupan, dan masyarakat kembali menata masa depan yang sempat terasa hilang. Bagi Elizabeth, masa perang bukan hanya menghadirkan kesedihan,
tetapi juga sebuah ikatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ikatan dengan Philip Mountbatten. Setelah bertahun-tahun hanya terhubung lewat surat, hari ketika perang berakhir membawa harapan baru. Philip kembali ke Inggris dengan catatan kepahlawanan. Ia bertugas di beberapa pertempuran besar dan mendapat penghargaan atas keberaniannya. Namun bagi Elizabeth, yang paling penting adalah satu hal, Philip kembali hidup dan selamat. Pertemuan pertama mereka setelah perang terjadi di Istana Windsor. Elizabeth menunggu dengan perasaan campur aduk, bahagia, gugup, dan penuh rindu yang tertahan lama. Ketika Philip memasuki ruangan dengan seragam angkatan lautnya, Elizabeth langsung tersenyum. Philip terlihat lebih dewasa, lebih percaya diri, dan sorot matanya menunjukkan pengalaman berat yang ia lalui selama perang. Namun saat Elizabeth mendekat, Philip bukan hanya melihat calon ratu. Ia melihat gadis muda yang kini tumbuh menjadi wanita dewasa yang elegan, tenang, tetapi tetap memiliki kehangatan yang sama seperti pertama kali ia mengenalnya. Pertemuan itu berlangsung sederhana, tanpa formalitas besar, tetapi syarat makna. Mereka berbicara lama, tentang pertempuran yang Philip lalui, tentang tugas Elizabeth selama perang, tentang perubahan dunia, dan tentu saja tentang mereka. Tidak mungkin lagi menyembunyikan rasa yang selama bertahun-tahun hanya tertulis dalam surat. Perang membuat keduanya tumbuh lebih cepat dari seharusnya. Philip belajar menghadapi ketidakpastian hidup, Elizabeth belajar mengemban tanggung jawab di masa kritis. Kini, ketika mereka duduk berhadapan, hubungan mereka terasa lebih dewasa. Tidak lagi berisi kegembiraan remaja, tetapi rasa saling percaya yang semakin kuat. Meski begitu, pertemuan itu tetap diawasi oleh istana. Para staf memperhatikan interaksi mereka. Para penasihat kerajaan mengamati dengan tenang, mencari tanda-tanda apakah hubungan ini sekadar nostalgia masa perang atau sesuatu yang lebih permanen. Dan semakin lama mereka melihat, semakin jelas bahwa ini adalah hubungan yang tumbuh serius. Waktu berjalan, dan Philip mulai sering mengunjungi keluarga kerajaan. Ia diundang ke makan malam, acara keluarga, dan perjalanan ke Balmoral atau Sandringham. King George VI mulai mengenal Philip lebih dekat. Sang raja adalah orang yang pendiam, sederhana, dan penuh tanggung jawab. Ia melihat sebagian dirinya dalam Philip, seorang pria yang harus matang sebelum waktunya dan bertanggung jawab terhadap banyak hal meski tidak menginginkannya. Hubungan antara Philip dan King George VI secara perlahan berkembang. Walau raja tetap berhati-hati, ia menyukai bagaimana Philip memperlakukan putrinya. Philip memperlakukan Elizabeth dengan jujur dan tanpa basa-basi berlebihan. Tidak ada sikap dibuat-buat seperti yang biasa terlihat dari pria-pria bangsawan yang ingin berada dekat keluarga kerajaan. Philip apa adanya, dan justru itu yang membuat Elizabeth semakin mantap. Queen Mother masih menyimpan keraguannya. Ia merasa latar belakang keluarga Philip yang kompleks dan hidupnya yang keras bisa membawa tantangan besar bagi masa depan Elizabeth. Namun ia juga tidak menutup mata. Elizabeth terlihat bahagia. Dan sebagai seorang ibu, ia perlahan melunak. Setelah perang, masyarakat Inggris juga mulai memperhatikan kedekatan mereka. Media mulai menulis rumor halus tentang hubungan calon ratu dengan perwira angkatan laut yang tampan dan penuh karisma. Walau belum ada pernyataan resmi, publik melihatnya sebagai simbol harapan baru setelah masa gelap perang. Sementara itu, Philip menghadapi pergulatan dalam dirinya. Ia mencintai Elizabeth, tetapi ia juga sadar akan konsekuensinya. Menjadi pasangan pewaris tahta bukanlah hal kecil. Ia harus mengorbankan karir militernya, meninggalkan kewarganegaraannya, serta mungkin mengikuti kehidupan yang jauh dari kebebasan yang ia nikmati sebagai perwira muda. Ia juga harus menyesuaikan diri dengan budaya istana yang sangat formal. Namun setiap kali ia bertemu Elizabeth, keraguan itu memudar. Ia melihat masa depan yang tidak lebih mudah, tetapi lebih bermakna. Hubungan mereka semakin terlihat jelas ketika keluarga kerajaan mengadakan perjalanan ke Balmoral pada tahun 1946. Balmoral adalah tempat di mana keluarga kerajaan merasa lebih bebas, jauh dari aturan protokol yang ketat. Di sana, Elizabeth dan Philip menghabiskan waktu bersama dengan lebih santai, berjalan di hutan, menikmati udara segar, atau ikut dalam kegiatan outdoor yang sederhana namun penuh kebersamaan. Di Balmoral, Elizabeth tidak lagi bersikap kaku seperti di istana. Ia tersenyum lepas, tertawa kecil, dan tampak benar-benar bahagia. Philip pun terlihat lebih rileks.
Para anggota keluarga kerajaan yang hadir bisa melihat hubungan mereka dengan jelas. Bahkan staf yang biasanya sangat peka terhadap protokol merasa suasana berbeda. Setelah perjalanan itu, semakin banyak orang dalam lingkaran kerajaan yakin bahwa hubungan mereka bukan lagi sekadar pertemanan atau ketertarikan masa muda. Ini adalah hubungan serius yang bisa menuju pernikahan. Pada akhir tahun 1946, Philip mengambil langkah besar. Ia berbicara dengan King George VI, meminta izin untuk melamar Elizabeth. Langkah itu tidak mudah. Raja memberikan syarat-syarat. Philip harus menjadi warga negara Inggris, meninggalkan gelar asingnya, serta bersedia mengikuti aturan kehidupan kerajaan. Philip menyadari betapa besar pengorbanannya, tetapi ia menerimanya. Ia tahu apa yang ia inginkan, hidup bersama Elizabeth, apapun risikonya. Setelah pembicaraan panjang, King George VI akhirnya memberi persetujuan. Ia melihat kesungguhan Philip dan percaya bahwa putrinya mencintai pria ini dengan tulus. Namun keputusan itu tidak langsung diumumkan. Raja meminta agar pertunangan hanya diumumkan setelah Elizabeth berusia 21 tahun. Ia ingin putrinya mengambil keputusan ini ketika sudah dewasa secara penuh, bukan hanya karena perasaan muda. Dengan izin itu, hubungan mereka memasuki fase baru. Sekarang mereka bisa membangun masa depan dengan lebih jelas, meski dunia luar belum mengetahuinya. Mereka mulai berbicara tentang kehidupan setelah menikah, tentang tanggung jawab, dan tentang perubahan besar yang akan mereka hadapi bersama. Perang telah berakhir, tetapi perjuangan baru mulai muncul. Relationship mereka kini berada di jalur menuju sebuah keputusan yang akan mengubah sejarah monarki Inggris. Hubungan yang dulu dimulai dengan satu senyuman kecil dalam tur istana, kini telah berkembang menjadi cinta dewasa yang siap menghadapi tantangan dunia nyata. Setelah perjalanan ke Balmoral pada tahun 1946, hubungan Elizabeth dan Philip memasuki fase baru yang jauh lebih serius. Di balik senyum lembut dan tatapan saling percaya yang mereka bagi, ada keputusan besar yang siap diambil, lamaran. Namun jalan menuju momen itu tidak semudah pasangan biasa. Mereka berada di pusat perhatian kerajaan, dan setiap langkah mengandung konsekuensi politik. Philip, yang sejak awal sadar akan beratnya dunia yang harus ia masuki, memberanikan diri berbicara langsung dengan King George VI. Ia meminta izin untuk melamar putri sulung sang raja. Percakapan itu berlangsung panjang, jujur, dan penuh pertimbangan. Raja menghargai keberanian Philip, tetapi ia juga sangat melindungi Elizabeth yang pada saat itu baru menginjak usia 20 tahun. Ia takut Elizabeth membuat keputusan berdasarkan emosi muda, bukan pemikiran matang. Namun Raja juga melihat ketulusan dalam diri Philip. Ia tahu bahwa Elizabeth telah mencintai pria itu sejak remaja. Hubungan mereka tidak tumbuh cepat atau tiba-tiba, tetapi perlahan, melalui surat-surat, pertemuan singkat, dan pengalaman berat selama perang. Raja akhirnya memberikan restunya, namun dengan satu syarat penting. Pertunangan tidak boleh diumumkan sampai Elizabeth berusia 21 tahun. Philip menerima syarat itu tanpa ragu. Ia tahu ini bukan akhir dari perjuangannya, tetapi baru permulaan. Beberapa waktu setelah mendapatkan restu dari Raja, Philip merencanakan momen lamaran pribadi. Ia bukan pria yang suka kemewahan besar, dan ia tahu Elizabeth lebih menghargai ketulusan daripada kejutan besar. Lamaran itu dilakukan secara sederhana, di Balmoral, tempat di mana hubungan mereka tumbuh paling jujur dan tanpa tekanan protokol. Di sebuah titik sunyi di dekat sungai kecil, Philip memberikan cincin yang ia desain sendiri menggunakan berlian dari tiara ibunya. Elizabeth, yang sudah lama yakin dengan hatinya, langsung menerimanya. Tidak ada pesta, tidak ada sorak-sorai, hanya dua hati yang akhirnya memutuskan untuk berjalan bersama. Namun lamaran itu harus tetap dirahasiakan dari publik. Hanya keluarga inti dan beberapa staf istana terpercaya yang mengetahuinya. Rahasia ini membawa perasaan campur aduk bagi Elizabeth. Bahagia karena telah dilamar, tetapi juga tertekan karena harus menyembunyikan sesuatu yang begitu berarti bagi hidupnya. Sementara itu, kesulitan mulai muncul dari dalam istana. Tidak semua anggota keluarga kerajaan menyukai Philip. Queen Mother masih ragu. Ia menghargai Philip sebagai pribadi tangguh dan berprinsip, tetapi ia juga merasa bahwa latar belakangnya terlalu kasar untuk lingkungan istana.
Ia takut Elizabeth akan menghadapi banyak masalah dalam pernikahannya kelak. Ia juga takut Philip tidak mampu mengikuti aturan sosial kerajaan yang sangat ketat. Beberapa bangsawan senior lebih keras lagi. Mereka memandang Philip sebagai pria asing yang tidak membawa keuntungan politik apapun bagi monarki. Ada yang mengatakan bahwa keluarga Philip tidak stabil, ada yang mengungkit paman Philip yang kontroversial, dan ada pula yang merasa Philip terlalu percaya diri untuk dunianya. Sementara itu, para penasihat kerajaan mengkhawatirkan reaksi publik. Mereka bertanya-tanya apakah rakyat Inggris akan menerima seorang pria kelahiran Yunani, yang bahkan tidak memiliki kerajaan lagi, sebagai suami calon ratu. Semua komentar itu sampai ke telinga Elizabeth, meski tidak secara langsung. Ia merasakan ketegangan di sekelilingnya. Namun tekadnya tidak berubah. Philip adalah pria yang ia cintai. Ia melihat apa yang orang lain tidak lihat. Kesetiaan, keberanian, dan ketulusan yang tidak pernah goyah. Philip pun menyadari bahwa perjuangannya baru dimulai. Untuk menikah dengan Elizabeth, ia harus mengubah banyak hal besar dalam hidupnya. Pertama, ia harus meninggalkan kewarganegaraan Yunani dan Denmark, lalu mengambil kewarganegaraan Inggris. Kedua, ia harus melepas gelar kerajaannya di luar Inggris. Ketiga, ia harus bersedia hidup menurut aturan kerajaan Inggris. Sebuah dunia penuh protokol yang mungkin sangat berbeda dari kehidupan militernya yang bebas dan penuh aksi. Namun Philip tidak menolak satupun. Keputusannya jelas, ia memilih Elizabeth, apapun harganya. Ia bahkan mengambil nama keluarga baru, Mountbatten, versi Inggris dari nama keluarga ibunya, Battenberg. Langkah ini menandai permulaan era baru dalam hidupnya. Era di mana ia tidak lagi hanya seorang perwira, tetapi pria yang siap menyatu dengan salah satu institusi tertua di dunia. Meski lamaran telah dilakukan, hubungan mereka tetap diuji dari berbagai arah. Tekanan muncul bukan hanya dari keluarga kerajaan, tetapi juga dari media yang mulai mencium adanya kedekatan semakin intens. Surat kabar Inggris, meskipun belum tahu detail apapun, mulai memunculkan spekulasi. Mereka menulis tentang perwira muda yang sering muncul di istana, tentang kedekatannya dengan Putri Elizabeth, dan tentang kemungkinan bahwa Inggris akan segera memiliki pangeran konsort yang baru. Bagi Elizabeth, ini menambah beban. Ia mulai sadar bahwa kehidupannya tidak akan pernah menjadi pribadi. Bahkan kisah cintanya pun menjadi konsumsi publik. Tetapi Philip selalu berada di sisinya. Dalam surat-surat dan pertemuan mereka, Philip menguatkannya. Ia berkata bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama. Pada awal 1947, istana akhirnya mengatur langkah untuk menyatukan Philip sepenuhnya ke dalam kehidupan kerajaan. Proses administrasi, perubahan resmi gelar, dan berbagai persiapan dilakukan dengan diam-diam. Raja juga memperhatikan perkembangan hubungan mereka, dan ia mulai melihat betapa Elizabeth sangat mantap dalam memilih Philip. Namun di balik itu semua, kondisi kesehatan King George VI mulai memburuk. Sang raja mengalami masalah paru-paru yang serius. Meskipun pada saat itu belum diketahui bahwa ia menderita kanker, tanda-tanda kelelahan dan batuk parah membuat keluarga kerajaan khawatir. Elizabeth merasakan sesuatu yang berat di dalam hatinya. Ia tahu bahwa hidupnya akan segera berubah, bukan hanya karena pernikahan, tetapi karena tanggung jawab besar yang semakin dekat. Philip menyadari hal itu juga. Ia mulai melihat bahwa menjadi suami Elizabeth berarti bukan hanya menjadi pasangan, tetapi juga menjadi penopang utama bagi masa depan monarki. Dan dari titik itulah, komitmen mereka bukan lagi tentang cinta personal semata. Ia berubah menjadi kemitraan besar yang akan menentukan arah sejarah Inggris. Hubungan mereka semakin matang. Di balik tantangan internal istana, mereka semakin sering berada bersama, saling menguatkan, dan saling memahami. Lamaran yang dilakukan secara rahasia itu bukan lagi sekadar momen privat. Itu menjadi simbol tekad mereka melawan rintangan yang muncul dari segala arah. Cinta mereka bertahan melewati perang. Kini cinta itu diuji oleh politik istana. Tetapi satu hal menjadi jelas. Elizabeth dan Philip tidak lagi sekadar dua anak muda yang saling jatuh cinta. Mereka kini adalah dua jiwa yang siap menghadapi masa depan penuh tanggung jawab, bersama. Sebelum lanjut, kalau kisah ini menyentuh hatimu, tekan like sekarang. Tulis pendapatmu di komentar, karena setiap cinta punya cerita. Dan jangan lupa subscribe Teropong Cinta,
tempat kisah cinta nyata dilihat lebih dekat. Tahun 1947 menjadi titik balik besar dalam kehidupan Elizabeth dan Philip. Setelah lamaran rahasia di Balmoral dan restu yang diberikan King George VI, tibalah saatnya bagi mereka untuk memperkenalkan hubungan ini secara resmi kepada dunia. Namun pengumuman pertunangan bukan hanya tentang cinta yang matang, itu juga tentang menghadapi sorotan dunia yang menuntut, media yang penuh tekanan, serta opini publik yang tidak selalu bersahabat. Pada bulan April 1947, Elizabeth genap berusia 21 tahun. Sesuai syarat yang diberlakukan oleh ayahnya, inilah saat yang ia tunggu. Setelah perayaan ulang tahunnya, Raja kembali memanggil Philip dan Elizabeth. Dalam pertemuan keluarga itu, Raja menegaskan bahwa keputusan mereka harus diambil dengan matang, mengingat tanggung jawab besar yang menanti Elizabeth di masa depan. Namun Elizabeth tidak ragu sedikitpun. Begitu pula Philip. Setelah diskusi formal dan berbagai persiapan administratif yang diperlukan, tanggal untuk pengumuman resmi diputuskan. Istana bersiap untuk menghadapi reaksi publik dan media internasional. Semua tahu, begitu berita ini dilepas, dunia akan menaruh perhatian penuh, bukan hanya pada hubungan mereka, tetapi juga pada reputasi kerajaan Inggris. Pada 9 Juli 1947, Istana Buckingham akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Putri Elizabeth, pewaris tahta kerajaan Inggris, bertunangan dengan Letnan Philip Mountbatten dari Angkatan Laut Kerajaan. Berita itu langsung menyebar dengan cepat. Dalam hitungan jam, surat kabar di Inggris dan seluruh dunia menempatkan foto Elizabeth dan Philip di halaman depan mereka. Bagi banyak orang, ini adalah kabar menggembirakan. Setelah bertahun-tahun menghadapi perang, rakyat Inggris sangat membutuhkan cerita penuh harapan dan cinta. Pengumuman itu terasa seperti udara segar. Namun tidak semua orang memberikan sambutan hangat. Meskipun banyak yang menyukai Philip sebagai pahlawan perang yang tampan dan berdedikasi, sebagian masyarakat dan bangsawan Inggris masih meragukan latar belakangnya. Mereka mempersoalkan asal-usul keluarganya yang terlalu Eropa. Ada pula yang mempertanyakan masa depan Philip dalam struktur kerajaan Inggris yang sangat hierarkis. Media pun ikut memperbesar ketegangan. Beberapa surat kabar menuliskan judul-judul romantis tentang cinta yang tumbuh di tengah perang. Namun tak sedikit yang mulai mengulik masa lalu Philip, terutama tentang keluarganya yang tercerai-berai, serta hubungan politis beberapa kerabatnya dengan negara-negara Eropa yang pernah menjadi musuh Inggris. Elizabeth membaca sebagian berita itu. Meski ia tetap tenang di depan publik, tekanan tersebut menambah beban di pundaknya. Ia tahu, setiap kritik terhadap Philip juga terasa seperti kritik terhadap pilihannya sendiri. Sementara media menggempur dengan berbagai sudut pandang, kehidupan pribadi mereka tetap berjalan. Elizabeth dan Philip menjalani sesi foto resmi setelah pengumuman. Dalam foto itu, Philip berdiri tegap di samping Elizabeth yang tersenyum lembut, memakai cincin pertunangan dari berlian yang Philip desain sendiri. Potret itu menjadi simbol awal perjalanan baru mereka, dan dicetak jutaan kali di berbagai media di seluruh dunia. Namun di balik senyum foto itu, mereka menghadapi tekanan besar. Philip mendapat sorotan tajam dari keluarga bangsawan senior. Mereka mempertanyakan apakah ia bisa sepenuhnya meninggalkan sifat blak-blaknya dan hidup dengan disiplin protokol kerajaan. Ada pula pembicaraan di balik pintu tertutup yang mempertanyakan apakah Philip cukup Inggris, baik secara budaya maupun perspektif politik. Philip, yang sudah lama terbiasa menghadapi kritik sejak kecil, mencoba mengabaikan semua itu. Namun ia tidak selalu bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ia sadar bahwa kehidupannya akan berubah selamanya. Ia bahkan harus mengorbankan karir militernya, sesuatu yang selama ini membuatnya bangga dan merasa punya tujuan. Elizabeth memperhatikan semuanya. Ia merasakan tekanan yang dialami Philip bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai panggilan baginya untuk lebih kuat. Ia yakin bahwa tugasnya bukan hanya menjadi pewaris tahta, tetapi juga menjadi istri yang mendukung suaminya menghadapi dunia baru. Setelah pengumuman pertunangan, pasangan itu mulai tampil di berbagai acara publik. Kemanapun mereka pergi, mereka dikelilingi kerumunan besar yang ingin melihat pasangan masa depan kerajaan Inggris. Di London, ratusan orang menunggu di luar istana hanya untuk melihat sekilas sosok Elizabeth dan Philip berjalan keluar. Publik melihat keduanya sebagai simbol harapan baru. Elizabeth, dengan senyumnya yang anggun, dan Philip, dengan postur tinggi dan sikap percaya diri,
menjadi pasangan yang menarik perhatian generasi muda setelah perang. Namun perjalanan itu tak selalu manis. Dalam beberapa kesempatan, Elizabeth dan Philip harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan tajam dari wartawan. Beberapa bertanya tentang masa depan politik Inggris, beberapa bertanya tentang kesiapan Philip untuk meninggalkan karir militernya, dan sebagian lagi bertanya langsung kepada Elizabeth, apakah ia yakin memilih seseorang dengan latar belakang yang begitu berbeda. Elizabeth menjawab semuanya dengan tenang dan singkat, mencerminkan kedewasaan yang jauh melebihi usianya. Philip, di sisi lain, terkadang memberikan jawaban yang terlalu jujur, sesuatu yang membuat penasihat istana sering menghela napas panjang. Namun justru itu yang membuat publik semakin menyukai mereka. Mereka bukan pasangan yang dibentuk secara politik, tetapi pasangan yang benar-benar mencintai satu sama lain. Bagi Elizabeth dan Philip, masa setelah pengumuman pertunangan itu penuh dengan rencana dan persiapan. Mereka harus menentukan jadwal, memilih lokasi pernikahan, dan menjalani sesi briefing intensif tentang kehidupan kerajaan. Mereka juga menghadiri berbagai acara keluarga yang bertujuan memperkenalkan Philip lebih dekat dengan lingkungan kerajaan. Sementara itu, Raja George VI memantau segala proses dengan cermat. Meski kesehatannya menurun, ia ingin memastikan bahwa putrinya siap menjalani masa depan yang penuh tanggung jawab. Ia memberi Philip lebih banyak kesempatan untuk berada di dekat keluarga kerajaan, berharap hubungan mereka semakin solid. Queen Mother pun mulai melunak. Ia melihat bahwa Philip benar-benar menyayangi Elizabeth. Ia menyaksikan bagaimana Elizabeth terlihat bersinar setiap kali berbicara tentang masa depan mereka. Pada akhirnya, yang ia inginkan hanyalah kebahagiaan putrinya. Meskipun tekanan media terus berlangsung, Elizabeth dan Philip tetap melangkah maju. Mereka belajar mengabaikan komentar negatif, fokus pada cinta dan komitmen yang mereka bangun. Dunia boleh memandang dan mengkritik, tetapi mereka tahu siapa mereka satu sama lain. Pengumuman pertunangan itu bukan hanya awal dari sebuah pernikahan kerajaan. Itu adalah awal dari kemitraan seumur hidup. Kemitraan yang akan membawa mereka melewati badai politik, perubahan zaman, dan tanggung jawab besar yang menanti. Dan meski dunia memandang dengan penuh ekspektasi, hanya mereka berdua yang benar-benar tahu betapa dalamnya cinta itu tumbuh sejak hari pertama. Setelah pengumuman pertunangan yang menggema ke seluruh dunia, langkah berikutnya bagi Elizabeth dan Philip adalah mempersiapkan salah satu pernikahan kerajaan terbesar dalam sejarah Inggris. Tanggal telah ditetapkan, 20 November 1947. Dengan hanya beberapa bulan tersisa, istana harus bergerak cepat. Namun persiapan itu tidak hanya tentang gaun indah, undangan megah, dan upacara khidmat, melainkan juga tentang politik, opini publik, dan tekanan tradisi yang mengelilingi pasangan muda ini. Bagi Elizabeth, masa persiapan pernikahan adalah masa paling sibuk dalam hidupnya. Ia terlibat langsung dalam banyak keputusan, dari desain gaun hingga susunan acara misa. Namun di balik lampu sorot dan perencanaan detail, ada rasa bahagia yang tak bisa ia sembunyikan. Bersama Philip, ia membangun masa depan baru. Di sisi lain, Philip harus menghadapi perubahan identitas yang tidak ringan. Ia telah melepaskan gelar Yunani dan Denmark, mengambil kewarganegaraan Inggris, dan resmi menyandang nama Philip Mountbatten. Menjelang pernikahan, ia juga diberi gelar baru oleh Raja George VI, Duke of Edinburgh. Gelar itu menandakan bahwa Philip kini sepenuhnya menjadi bagian dari monarki Inggris. Namun perubahan besar ini bukan tanpa pergolakan batin. Philip harus meninggalkan karir militernya yang ia cintai, menerima peran baru yang tidak selalu jelas, dan menjalani hidup di bawah bayang-bayang protokol istana yang sangat ketat. Tetap saja, ia tidak mengeluh. Setiap langkah yang ia ambil adalah demi Elizabeth. Salah satu persiapan yang paling menyita perhatian adalah gaun pengantin Elizabeth. Pada masa itu, Inggris masih pulih dari perang. Rakyat hidup dengan sistem kupon. Bahkan Putri Elizabeth pun harus menggunakan kupon jatah pakaian untuk membuat gaunnya, sebuah simbol pengorbanan negara yang masih terasa. Gaun itu dirancang oleh Norman Hartnell, desainer kerajaan. Bahan satin putih, bordiran tangan, dan motif bunga yang melambangkan harapan baru menjadi pilihan utama. Desainnya elegan, klasik, dan sangat sesuai dengan karakter Elizabeth yang anggun. Gaun itu bukan hanya pakaian mewah, tetapi simbol kebangkitan Inggris setelah tahun-tahun penuh luka. Sementara itu, Philip memilih seragam angkatan laut kerajaan untuk hari pernikahannya. Meski karirnya berubah,
ia tetap ingin mencerminkan identitasnya sebagai perwira. Seragam itu membuatnya terlihat tegas dan karismatik di sisi calon istrinya. Di balik semua persiapan indah itu, tekanan publik dan media terus bergulir. Setiap keputusan, bahkan hal kecil seperti bunga dekorasi atau rute kereta kencana, dipantau dengan ketat oleh media. Publik ingin pernikahan yang spektakuler, sesuatu yang bisa mengobati kelelahan nasional setelah perang panjang dan kehilangan besar. Namun ada suara-suara negatif yang tetap muncul. Beberapa media mengingatkan asal-usul Eropa Philip yang kompleks, di mana beberapa kerabatnya memiliki hubungan politik sensitif sebelum dan selama perang. Hal ini membuat istana mengambil keputusan sulit. Beberapa kerabat Philip tidak diundang ke pernikahan demi menjaga stabilitas publik dan politik. Keputusan itu menyakitkan bagi Philip. Namun ia menerimanya demi menghindari konflik yang bisa mempermalukan Elizabeth. Bagi publik, keputusan istana dianggap bijaksana. Bagi Philip, itu adalah pengorbanan keluarga yang harus ia tanggung dalam diam. Dalam masa persiapan, Elizabeth dan Philip juga menjalani sejumlah acara sosial, termasuk jamuan makan, peninjauan lokasi, dan pertemuan dengan berbagai pihak. Mereka tampil sebagai pasangan yang kompak. Elizabeth semakin percaya diri, Philip semakin menyesuaikan diri dengan dunia barunya. Namun dinamika itu tidak selalu mulus. Philip, dengan kepribadian tegas dan lugasnya, kadang berbenturan dengan protokol istana yang kaku. Ia merasa beberapa aturan terlalu mengikat dan tidak praktis. Hal ini menyebabkan beberapa ketegangan dengan staf kerajaan. Namun Elizabeth selalu menjadi penengah, memastikan bahwa suaminya yang keras kepala dan dunia istana yang kaku bisa menemukan titik tengah. Sementara itu, Raja George VI memerhatikan perkembangan mereka dengan penuh perhatian. Ia ingin memastikan bahwa Philip siap menjalankan tugas sebagai pendamping pewaris tahta. Hubungan ayah dan calon menantu itu perlahan menghangat, terutama ketika Raja melihat kesungguhan Philip dalam menjalani setiap tanggung jawab baru. Publik Inggris mulai merasakan antusiasme besar. Lorong-lorong kota London dihiasi dekorasi. Jutaan warga bersiap menyaksikan pernikahan melalui radio dan koran. Bagi banyak orang, pernikahan kerajaan itu bukan sekadar acara bangsawan, melainkan simbol kebangkitan moral dan emosional bangsa. Tiket untuk menonton iring-iringan kereta kencana tidak dijual, karena seluruh kota menjadi panggung gratis. Jalan dipenuhi rakyat dari berbagai penjuru Inggris. Mereka membawa bendera kecil, memakai pakaian terbaik mereka, dan menunggu berjam-jam untuk melihat sekilas pasangan kerajaan yang sedang membangun masa depan. Harapan publik yang begitu tinggi membuat istana bekerja 2 kali lebih keras. Semua harus sempurna. Keamanan, dekorasi Westminster Abbey, rute perjalanan, hingga musik gereja. Ada lebih dari 2.000 tamu yang akan hadir, termasuk bangsawan, pemimpin dunia, dan tokoh penting lainnya. Di tengah kesibukan itu, Elizabeth dan Philip kadang mencuri waktu untuk diri sendiri. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang apa yang mereka harapkan dari pernikahan, dan tentang tanggung jawab besar yang menanti. Philip berjanji akan selalu berada di sisi Elizabeth, apapun yang terjadi. Elizabeth mengakui bahwa ia tidak hanya membutuhkan Philip sebagai suami, tetapi juga sebagai sahabat dan penopang dalam kehidupannya sebagai calon ratu. Meski tekanan besar mengelilingi mereka, hubungan mereka justru semakin kuat. Setiap tantangan, baik dari dalam istana maupun dari opini publik, membuat mereka belajar saling memahami dengan lebih dalam. Ketika tanggal pernikahan semakin dekat, dunia benar-benar menaruh perhatian penuh. Media internasional menempatkan kisah mereka sebagai berita utama. Cerita tentang gadis yang akan menjadi ratu dan pria yang meninggalkan segalanya demi cinta menjadi kisah yang menyentuh banyak hati. Pernikahan itu bukan hanya penyatuan 2 hati. Itu adalah simbol perubahan, harapan baru, dan awal dari era panjang yang akan membentuk sejarah Inggris modern. Di balik gemerlap persiapan pernikahan kerajaan, ada 2 jiwa muda yang belajar mencintai dengan keberanian, menghadapi dunia dengan keteguhan, dan menerima bahwa kehidupan mereka tidak lagi milik pribadi, tetapi milik sejarah. Dan segala persiapan itu membawa mereka menuju satu hari besar yang akan dikenang sepanjang masa. Tanggal 20 November 1947 menjadi hari yang tidak hanya ditunggu-tunggu oleh Elizabeth dan Philip, tetapi juga oleh seluruh rakyat Inggris yang baru bangkit dari kehancuran Perang Dunia Kedua. Saat itu, Inggris masih hidup dengan sistem kupon dan penghematan.
Banyak orang bahkan belum sepenuhnya pulih dari kehilangan pekerjaan, rumah, atau keluarga. Karena itulah, pernikahan Elizabeth dan Philip terasa seperti cahaya baru, sebuah simbol harapan bahwa masa depan bisa menjadi lebih baik. Bagi Elizabeth, pagi itu dimulai dengan perasaan campur aduk, bahagia, gugup, dan sedikit khawatir. Di balik sikapnya yang tenang, ia sadar bahwa pernikahan ini bukan hanya penyatuan cinta, tetapi juga sebuah komitmen besar. Ia akan menikah dengan seorang pria yang ia cintai sejak remaja, tetapi ia juga akan membawanya masuk ke dalam kehidupan kerajaan yang penuh aturan dan sorotan dunia. Gaun pernikahan Elizabeth dirancang oleh Norman Hartnell. Karena Inggris masih menerapkan sistem kupon, Elizabeth bahkan ikut mengumpulkan kupon kain seperti rakyat biasa, sebuah tindakan yang membuat publik semakin mencintainya. Gaunnya indah, dengan bordir bunga-bunga yang melambangkan perdamaian setelah perang. Setiap detail gaun itu mencerminkan karakter Elizabeth. Elegan, lembut, tapi kuat. Sementara itu, Philip memulai hari yang sama dengan ritual yang lebih sederhana. Ia mengenakan seragam angkatan laut, pengingat bahwa ia telah berjuang di perang dan kini memulai hidup baru. Semalam sebelumnya, ia menyerahkan gelar kerajaan Yunani Danemarknya dan menjadi warga Inggris, mengambil nama keluarga, Mountbatten. Keputusan ini menunjukkan kesediaannya untuk menyesuaikan diri dan berdiri di sisi Elizabeth sebagai suami, bukan sebagai pangeran asing. Ketika musik organ Westminster Abbey mulai mengalun, semua mata tertuju pada pintu besar gereja. Elizabeth melangkah masuk dengan ayahnya, Raja George VI. Ayahnya tampak bangga, tetapi juga menyimpan rasa haru. Dia tahu bahwa Elizabeth bukan sekadar menikah. Dia sedang melangkah menuju masa depan yang kelak akan membebaninya dengan tanggung jawab besar sebagai ratu. Philip menatap Elizabeth dengan sorot mata hangat. Dari cara ia berdiri dan tersenyum, terlihat jelas bahwa baginya, hari itu lebih dari sekadar acara kerajaan. Itu adalah hari ketika ia akhirnya mendapat kesempatan untuk memulai hidup bersama wanita yang ia sayangi sejak bertahun-tahun lalu. Prosesi berlangsung indah dan penuh simbol. Ketika mereka mengucapkan janji pernikahan, suara Elizabeth terdengar mantap, tanpa ragu. Sementara itu, Philip tampak sedikit tegang, tetapi senyum kecilnya menunjukkan rasa bahagia yang sulit ia sembunyikan. Pernikahan itu disaksikan oleh lebih dari 2.000 tamu di dalam gereja dan jutaan pendengar, melalui siaran radio di seluruh dunia. Setelah upacara, pasangan baru itu berangkat ke Istana Buckingham untuk sesi foto resmi dan resepsi keluarga. Di antara keramaian dan formalitas, ada momen kecil yang sangat berarti. Elizabeth menggenggam tangan Philip ketika mereka berjalan menuju balkon. Genggaman itu sederhana, namun penuh makna, sebuah isyarat bahwa mereka akan menghadapi dunia bersama, apapun yang terjadi. Di luar istana, rakyat menyambut mereka dengan sorak-sorai. Beberapa orang bahkan datang dari kota-kota yang hancur akibat perang, membawa harapan bahwa pernikahan kerajaan ini adalah awal dari masa depan yang damai. Banyak gadis muda meniru gaya Elizabeth, sementara para pria mengagumi karisma Philip. Inggris benar-benar merayakan hari itu sebagai tanda kebangkitan. Malam harinya, setelah rangkaian acara panjang, Elizabeth dan Philip akhirnya mendapatkan waktu berdua. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang harapan masing-masing, dan tentang kehidupan baru yang kini mereka mulai sebagai pasangan suami istri. Tidak ada kamera, tidak ada kerajaan, hanya dua orang yang saling mencintai dan percaya satu sama lain. Beberapa hari kemudian, pasangan itu berangkat ke Broadlands, kediaman keluarga Mountbatten, untuk menikmati masa bulan madu mereka. Di sana, mereka hidup seperti pasangan biasa, berjalan di taman, makan malam sederhana, dan berbicara panjang tentang masa depan. Elizabeth merasa damai, sementara Philip merasa akhirnya ia menemukan tempatnya, di samping wanita yang ia cintai, bukan hanya sebagai suami, tetapi sebagai partner sejati. Pernikahan mereka bukan sekadar acara besar yang terekam dalam sejarah, tetapi juga awal dari kisah cinta panjang yang akan bertahan lebih dari 7 dekade. Hari itu menjadi titik balik, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk seluruh kerajaan. Di tengah dunia yang berubah, Elizabeth dan Philip memulai perjalanan panjang yang kelak penuh tantangan, tawa, air mata, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Hari itu, 20 November 1947, adalah hari ketika cinta dua insan sederhana menjadi kisah abadi bagi dunia.
Setelah hari pernikahan yang megah dan penuh sorotan, Elizabeth dan Philip segera memasuki babak baru dalam hidup mereka. Babak yang terasa lebih nyata, lebih pribadi, dan penuh tantangan. Meski mereka adalah pasangan paling terkenal di Inggris, pada awalnya, kehidupan pernikahan mereka justru dimulai dengan cara yang sederhana dan sangat manusiawi. Mereka tinggal di Clarence House, sebuah kediaman nyaman namun tidak terlalu besar, memberikan mereka kesempatan membangun keluarga seperti pasangan lainnya. Pada awal masa pernikahan itu, Elizabeth masih memiliki banyak waktu untuk menikmati kehidupan rumah tangga. Ia bangun pagi, menikmati sarapan bersama Philip, terkadang berjalan-jalan di taman kecil, atau menghabiskan waktu membaca surat kabar. Meski ia adalah putri raja dan pewaris tahta, hari-harinya diisi dengan rutinitas yang membuatnya merasa menjadi seorang istri biasa. Philip, di sisi lain, masih aktif dalam tugas angkatan laut. Ia menikmati pekerjaannya, laut adalah tempat yang selalu membuatnya merasa bebas. Beberapa bulan setelah pernikahan, Elizabeth melahirkan anak pertama mereka, Pangeran Charles, pada November 1948. Kelahiran Charles menambah kebahagiaan di rumah kecil mereka, sekaligus membawa tanggung jawab baru. Elizabeth belajar bagaimana menyeimbangkan perannya sebagai ibu dan sebagai seorang putri kerajaan yang sering mewakili ayahnya dalam berbagai acara penting. Philip pun berusaha menjadi ayah yang terlibat, meski ia sering berada jauh karena tugas militernya. Tahun-tahun awal ini memperlihatkan keunikan hubungan mereka. Elizabeth, dengan sikap tenang dan penuh pertimbangan, menjadi pusat stabilitas dalam rumah tangga. Philip, yang lebih spontan, penuh energi, dan suka mengambil inisiatif, membawa dinamika yang hidup. Meski terkadang mereka berbeda pendapat, keduanya saling melengkapi. Orang-orang terdekat mereka sering melihat bagaimana Elizabeth mendengarkan pendapat Philip dengan penuh perhatian, sementara Philip menunjukkan dukungan penuh terhadap peran besar yang dimiliki istrinya. Pada 1950, Elizabeth dan Philip menyambut kelahiran putri mereka, Putri Anne. Keluarga kecil itu tampak semakin lengkap. Namun bersamaan dengan itu, kesehatan Raja George VI mulai memburuk. Elizabeth perlahan mengambil lebih banyak tugas kerajaan, menggantikan ayahnya dalam berbagai kunjungan negara. Ini membuat kehidupan pernikahan mereka mulai berubah. Elizabeth sering bepergian, dan Philip harus menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa istrinya memiliki tanggung jawab besar yang terus meningkat. Meski begitu, mereka berusaha menjaga waktu untuk satu sama lain. Saat berada di rumah, Philip sering mencoba menciptakan suasana santai. Makan malam kecil, berjalan bersama anjing-anjing mereka, atau sekadar mengobrol di ruang tamu sambil mendengarkan radio. Elizabeth sangat menghargai upaya Philip menjaga kehangatan rumah tangga. Baginya, momen-momen sederhana itu sangat berharga. Pada 1951, tugas kerajaan semakin menumpuk. Elizabeth dan Philip melakukan tur penting ke Kanada dan Amerika Serikat. Ini adalah perjalanan yang melelahkan, namun juga menjadi kesempatan bagi mereka memperlihatkan kekuatan sebagai pasangan. Media internasional mulai melihat mereka bukan hanya sebagai sosok kerajaan, tetapi juga sebagai pasangan yang harmonis dan saling mendukung. Philip, yang memiliki kepribadian kuat dan terbuka, sering mencuri perhatian dalam acara publik. Ada yang mengaguminya, ada juga yang mengkritik gaya bicaranya yang terlalu jujur dan kadang blak-blakan. Namun Elizabeth selalu membelanya. Ia tahu bahwa Philip tidak pernah berniat buruk. Itulah cara alami suaminya berinteraksi dengan dunia. Dalam masa-masa itu, mereka juga mengalami kesulitan. Philip terkadang merasa terbatasi oleh protokol kerajaan, terutama ketika Elizabeth harus mendahulukan tugas-tugas kenegaraan. Sebagai pria yang dibesarkan dengan kebebasan dan kedisiplinan militer, ia tidak selalu mudah menerima posisi sebagai suami pewaris tahta. Namun Elizabeth selalu mencoba menenangkan perasaannya. Ia sering mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan semua ini tanpa Philip di sampingnya. Perubahan besar pun datang ketika Raja George VI kembali jatuh sakit parah. Elizabeth harus mengambil lebih banyak tugas, bahkan memimpin beberapa acara yang biasanya dilakukan langsung oleh sang raja. Philip ikut mendukung, namun diam-diam ia merasa sedih melihat kondisi ayah mertua yang sangat ia hormati itu semakin menurun. Akhir 1951 dan awal 1952 menjadi masa penuh ketegangan. Elizabeth dan Philip melakukan tur ke Kenya sebagai perwakilan kerajaan. Mereka berniat menjadikan perjalanan ini sebagai momen, napas, sejenak,
menikmati alam sekaligus menjalankan tugas resmi. Namun mereka tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah seluruh hidup mereka. Sebelum berangkat, Elizabeth memeluk ayahnya lebih lama dari biasanya. Philip juga menatap sang raja dengan rasa hormat dan kekhawatiran. Mungkin mereka berdua merasakan sesuatu, meski tak satu pun ingin mengakuinya. Sementara itu, kehidupan rumah tangga mereka terus berjalan dengan dinamika yang semakin matang. Di balik kesibukan, mereka selalu mencari waktu untuk sekadar saling mendengar. Philip memahami bahwa peran Elizabeth semakin besar. Elizabeth juga memahami bahwa posisinya membuat Philip harus beradaptasi lebih keras dari siapapun. Kerja sama mereka bukan hanya soal cinta, tetapi juga soal komitmen dan pengorbanan. Tahun-tahun awal pernikahan mereka menjadi fondasi penting. Mereka menghadapi kebahagiaan, perbedaan, tekanan publik, dan tanggung jawab besar. Tetapi mereka tetap melangkah bersama. Mereka saling memberi ruang, saling menghormati, dan saling menguatkan. Inilah yang membuat hubungan mereka bertahan lebih dari 7 dekade. Bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena mereka memilih untuk selalu kembali satu sama lain, apapun tantangannya. Awal tahun 1952 menjadi masa yang penuh campuran antara harapan dan kekhawatiran bagi Elizabeth dan Philip. Setelah menjalani tahun-tahun awal pernikahan dengan segala kebahagiaan dan tantangannya, keduanya bersiap melakukan tur panjang ke berbagai negara persemakmuran. Tur ini direncanakan sebagai bentuk dukungan Elizabeth kepada ayahnya, Raja George VI, yang semakin lemah kesehatannya. Sang raja menderita penyakit paru-paru dan sering mengalami kesulitan bernapas, tetapi tetap mencoba terlihat tegar di hadapan putrinya. Sebelum keberangkatan, Elizabeth menghabiskan waktu lebih lama bersama ayahnya. Ia berbicara panjang dengan sang raja, membahas tugas-tugas yang harus ia lakukan selama tur. Philip pun menemaninya, menyadari bahwa hubungan Elizabeth dengan ayahnya sangat dekat dan penuh kasih. George VI tidak hanya raja bagi Elizabeth, tetapi juga panutan dan pelindung sejak kecil. Ketika mereka berangkat menuju Kenya, suasana di rumah terasa berat. Meskipun dokter kerajaan menyatakan bahwa sang raja cukup stabil, ada perasaan tak terucap dalam diri Elizabeth dan keluarga. Kekhawatiran bahwa waktu mungkin tidak banyak lagi. Namun Elizabeth tetap menjalankan tugas. Seperti yang selalu diajarkan ayahnya, melayani rakyat dengan sepenuh hati. Setibanya di Kenya, Elizabeth dan Philip singgah di Treetops Lodge, sebuah rumah kecil yang terletak di atas pohon besar. Pemandangan alam yang indah membuat Elizabeth sejenak melupakan kecemasan yang ia bawa dari Inggris. Mereka berjalan di hutan, berfoto dengan penduduk setempat, dan menghadiri acara resmi. Malamnya, mereka berbincang di teras penginapan, menikmati udara sejuk dan suara alam. Bagi Philip, melihat istrinya tersenyum lagi adalah kelegaan besar. Namun keindahan itu tidak bertahan lama. Pada 6 Februari 1952, kabar yang tidak pernah mereka duga tiba. Sang raja meninggal saat tidur di Sandringham House. Pembuluh darah di jantungnya gagal berfungsi, dan dunia kehilangan pemimpin yang rendah hati dan penuh dedikasi. Berita itu pertama kali diterima oleh staf kerajaan di Inggris, lalu disampaikan kepada rombongan Elizabeth di Kenya. Tugas paling berat pun jatuh pada Philip. Ia harus menyampaikan kabar duka itu kepada istrinya, berita yang akan mengubah seluruh hidup Elizabeth selamanya. Ketika Philip berjalan menuju Elizabeth, yang sedang berada di halaman Lodge, wajahnya tidak bisa menyembunyikan kesedihan. Elizabeth yang melihat raut suaminya langsung tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Saat Philip menjelaskan, Elizabeth terdiam. Air matanya tidak langsung jatuh, tetapi sorot matanya berubah. Dalam sekejap, ia kehilangan ayah, sosok yang begitu ia cintai. Dalam sekejap pula, ia menjadi ratu. Philip memeluk istrinya tanpa berkata apapun. Ia tahu bahwa kata-kata tidak akan cukup menenangkan luka sebesar itu. Beberapa jam kemudian, Elizabeth duduk dengan tenang, meski masih jelas terguncang. Ia bersiap pulang. Dengan hati yang berat, ia meninggalkan Kenya sebagai putri kerajaan dan kembali ke Inggris sebagai seorang ratu muda berusia 25 tahun. Perjalanan pulang itu menjadi salah satu perjalanan emosional terbesar dalam hidupnya. Pesawat yang membawanya kembali bukan hanya membawa seorang wanita yang berduka, tetapi juga membawa pemimpin baru Inggris. Saat pesawat mendarat di London, para pejabat kerajaan telah menunggu. Elizabeth turun dengan langkah mantap,
meski ia masih berusaha menahan sedih. Philip berjalan di sampingnya, menjaga jarak yang sopan, membiarkan istrinya berjalan sebagai seorang ratu. Inilah awal kehidupan baru mereka, peran baru, tanggung jawab baru, dan perubahan besar dalam dinamika pernikahan mereka. Setelah itu, Elizabeth menuju istana Buckingham untuk bertemu para penasihat kerajaan. Momen itu sangat simbolis. Ia masuk ruangan sebagai anak yang baru kehilangan ayahnya, tetapi harus duduk sebagai ratu yang akan memimpin negara. Semua orang melihat ketegaran luar biasa dalam dirinya. Meski hatinya masih hancur, ia tetap mengutamakan tugas. Philip berdiri sedikit di belakang, memberi dukungan tanpa mencuri perhatian. Dalam beberapa hari berikutnya, Elizabeth fokus pada persiapan pemakaman ayahnya. Ia memastikan setiap detail dilakukan dengan penuh penghormatan. Rakyat Inggris ikut berduka. Banyak yang menangis melihat ratu muda itu berjalan di belakang peti sang ayah dengan wajah tegar. Momen itu memperlihatkan kepada dunia bahwa Elizabeth bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang putri yang kehilangan seseorang yang sangat berarti. Setelah pemakaman, kehidupan berubah drastis. Elizabeth harus menjalani tugas negara secara penuh. Setiap harinya penuh dengan rapat, dokumen, dan keputusan penting. Philip pun harus menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai suami ratu, peran yang tidak pernah dimiliki siapapun sebelumnya dalam sejarah Inggris modern. Ia harus menemukan tempatnya dalam struktur kerajaan yang tradisional dan ketat. Walau terkadang sulit, Philip memilih untuk mendukung istrinya sepenuhnya. Di balik tekanan dan perubahan yang besar itu, hubungan mereka justru semakin kuat. Philip menjadi orang yang paling Elizabeth percayai, tempat ia bersandar ketika dunia terasa terlalu berat. Malam-malam panjang sering mereka habiskan dengan berbicara di ruang pribadi, saling menguatkan, saling mengingatkan bahwa mereka tidak sendirian. Itulah titik balik besar dalam hidup Elizabeth dan Philip. Dalam satu hari, segalanya berubah. Mereka kehilangan seseorang yang mereka cintai, dan pada saat yang sama, mereka memulai perjalanan baru yang akan dikenang sepanjang sejarah. Elizabeth naik tahta bukan karena ambisi, tetapi karena takdir. Dan Philip tetap berada di sisinya bukan karena kewajiban, tetapi karena cinta. Hari itu menandai akhir dari masa muda mereka sebagai pasangan biasa, dan awal dari era panjang seorang ratu yang akan memimpin lebih dari 70 tahun, dengan seorang suami yang terus setia mendampingi dalam setiap langkahnya. Kisah cinta Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip berakhir sebagai salah satu hubungan paling panjang, kuat, dan ikonik dalam sejarah kerajaan modern. Setelah melewati masa remaja penuh surat cinta, jarak perang, tekanan istana, hingga tanggung jawab besar sebagai pemimpin kerajaan, keduanya membuktikan bahwa cinta bukan hanya soal romantis, tetapi soal komitmen, keteguhan, dan kesetiaan yang tidak pernah goyah. Ketika Elizabeth naik tahta pada usia 25 tahun, kehidupan mereka berubah selamanya. Tugas negara menuntut banyak waktu dan tenaga. Sementara Philip harus menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai suami seorang ratu, peran yang tidak pernah sederhana. Namun meski dunia terus memandang dan menilai, mereka selalu menemukan cara untuk kembali satu sama lain. Dalam setiap perjalanan, acara resmi, dan masa sulit, Philip selalu berada selangkah di belakang Elizabeth, memberi ruang bagi istrinya bersinar sebagai ratu, tetapi tetap menjadi kekuatan yang menopang di balik layar. Elizabeth sendiri selalu mengakui bahwa Philip adalah kekuatan dan penopang dalam hidupnya, orang yang paling ia percaya, dan yang tidak pernah membiarkannya merasa sendiri. Cinta mereka melewati 7 dekade, mengatasi perbedaan karakter, tekanan publik, dan perubahan dunia yang sangat cepat. Mereka menjadi pasangan yang saling menguatkan, saling menghormati, dan saling menjaga, dari awal pernikahan hingga masa tua. Ketika Philip wafat pada April 2021, Elizabeth kehilangan sahabat sekaligus pendamping hidup yang selalu berada di sisinya selama 73 tahun. Dan ketika Elizabeth sendiri berpulang pada September 2022, banyak orang merasa bahwa akhirnya mereka kembali bersama, dua jiwa yang selama hidup saling terikat oleh cinta yang tulus dan tak tergoyahkan. Akhir dari kisah cinta mereka bukanlah tragedi, melainkan warisan. Sebuah kisah tentang kesetiaan yang panjang, perjalanan hidup yang penuh tanggung jawab, dan dua hati yang mampu bertahan di tengah dunia yang terus berubah. Kisah cinta Elizabeth dan Philip menjadi bukti bahwa cinta sejati bukan hanya tentang pertemuan yang indah, tetapi tentang memilih satu sama lain, setiap hari, hingga akhir hayat.
Hati merah 2 like jika kisah ini menyentuhmu. Balon ucapan komentar jika kamu punya sudut pandang berbeda. Bel subscribe Teropong Cinta, rumah bagi kisah cinta yang tak lekang oleh waktu.